salah satunya adalah tayamum. Di sini ada rekan kami yang akan membawakan pengertiannya nanti, dan juga Dani, kemudian syarat dan dasarnya itu ada Amalina dan Citra, dan nanti yang akan mempraktikannya dari Revan dan bersama saya sendiri Nabiatul Karimah tentang hal yang membatalkan tayamum, nanti akan dibawakan oleh Edi dan dia hari ini. Kemudian yang terakhir, baik, kemudian ada pun sebab diperbolehkannya tayamum nanti akan dijelaskan oleh saya dan Nabila dan selamat kita. Oke, baik. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita dengarkan dengan bersama yang akan disampaikan oleh Dr. Dani tentang apa itu tayamum, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Pengertian tayamum ada dua. Yang pertama menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa tayamum adalah menyengaja, dan menurut istilah tayamum itu mendefinisikan bahwa tayamum adalah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan untuk sebagai pengganti wudu dan sebagai pengganti mandi dengan syarat-syarat Kemudian dasar pelaksanaan tayamum. Jika seseorang dalam keadaan hadas kecil dan besar, dan jika mau memasuki waktu sholat yang mendapati air, maka diwajibkan menggunakan debu yang dinamakan dengan tayamum. Ayat yang menjelaskan tentang tayamum yaitu di surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim amanu idza qumtum ila shalah falam tajidu fatayammamu sa'idan tayyiban ya orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat dan jika tidak memperoleh air, maka bertayamumlah kalian menggunakan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Batalkan tayamum ada 3 poin. Yang pertama, sama halnya seperti yang membatalkan berwudu. Yang pertama itu ada keluarnya sesuatu dari tubuh ataupun tubuh, seperti buang air besar, ataupun buang air kecil. Yang kedua, menemukan air sebelum sholat. Nah, jika kita sudah tayamum nih, lalu kita menemukan air, lalu kita belum sholat, maka tayamumnya batal. Seketikanya itu juga, walaupun kita membuang angin atau bersentuhan dengan lawan jenis, maka kita wajib nanti pada praktek. Ada pun sebab-sebab yang diperbolehkannya kita bertayamum itu, salah satunya adalah kita sedang di perjalanan. Contohnya kita sedang menaiki pesawat, misalnya kita mau sholat nih, kita kan nggak ada air, jadi diperbolehkan bertayamum. Baiklah, kemudian hal yang diperbolehkan untuk bertayamum itu adalah dalam keadaan sakit. Contohnya itu seperti luka leher apabila luka tersebut terkena air akan menimbulkan infeksi. Baiklah, kali ini akan mempraktekkan tata cara tayamum. Yang pertama niat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menumpukan kedua telapak tangan contoh seperti ini, dan ketiga meniupkannya agar debu atau tanah tidak tebal dan berkurang, dan keempat mengusap wajah kita 1 kali, dan kelima mengusap kedua telapak tangan kanan kiri dan tangan kanan hingga pergelangan tangan kiri dan tangan kanan. Oke, baiklah, hadirin sekalian, saya di sini akan menyimpulkan dari materi kami tadi, yaitu tentang praktik tayamum, yang mana kita sudah dengarkan bahwa menggunakan debu yang suci yang ada di permukaan bumi ini, kemudian tidak boleh menggunakan tepung atau bedak. Apa gunanya bedak di sini? Sebagai contoh bukti agar kita dapat mengaplikasikannya. Ketika ada tepung, kita nggak boleh gunakan, kita harus menggunakan debu yang suci, yang bersih. Artinya bisa di dinding ini, kita nggak boleh gini-gini kan untuk meratakannya. Kita harus yakin bahwa debu suci dan tidak ada najis. Lalu kita langsung ambil, lalu tepungkan. Usahakan angin yang meniup debu itu tidak mengarah kepada debu yang lain, sehingga debu tersebut bisa kita gunakan kembali. Oke, kita tepuk kemudian usap ke wajah. Nah, kemudian yang kedua adalah hal yang membatalkan tayamum. Dijelaskan tadi bahwa tayamum otomatis batal ketika sudah menemukan air. Mungkin ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Ya. Jadi misalkan ini, kita kan udah tayamum tadi pakai debu, kemudian kita sholat tiba-tiba ada air. Nah, itu gimana? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Sesuai yang dikatakan, tayamum langsung batal atau otomatis batal ketika kita menemukan air. Kita di suatu perjalanan, kemudian kita sudah masuknya waktu sholat, kemudian kita sudah tidak menemukan air, kita bertayamum. Ketika sholat kita sudah kita laksanakan, sholat tersebut sah. Kemudian tadi juga dibacakan hadis oleh rekan kita bahwa Rasulullah berkata, sholat tersebut dikatakan sah. Kemudian apabila kita ingin melaksanakan sholat lagi dengan wudu, maka kita akan mendapatkan pahala. Oke, baik, bagaimana? Ya, Bu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok